Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Melia Dusdini, NIM 0501192140. Di sini saya akan memenuhi tugas atau memenuhi ujian akhir semester Fikih Muamalah, di mana saya akan menjelaskan materi yaitu konsep taflis dan status orang muflis. Di mana pengertiannya sendiri, pengertian taflis atau pailit itu secara etimologi, at-taflis berarti pailit atau muflis atau jatuh miskin dalam hukum positif. Kata pailit mengacu kepada keadaan orang yang terlilit oleh hutang. Dalam bahasa fikih, kata yang digunakan untuk pailit adalah iflas, yang berarti tidak memiliki harta atau fulus. Secara terminologi, at-taflis hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Selanjutnya itu dasar hukum taflis, di mana Nabi sendiri berkata, yang artinya tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Berdasarkan hadis di atas, ulama fikih telah bersepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seorang debitur atau pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, secara hukum terhadap sisa hartanya hutangnya harus dilunasi. Selanjutnya, syarat-syarat penetapan taflis. Seseorang dinyatakan pailit harus memenuhi keadaan ada 3, yaitu hutangnya menghabiskan harta. Yang kedua, ia dituntut untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga, dinyatakan pailit dengan keputusan hakim. Kalau misalnya syarat-syarat yudiris seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit itu, dalam Undang-Undang Kepailitan ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2, yang dimana ada 6 poin, yaitu yang pertama pihak debitur, yang kedua 1 atau lebih kreditur, yang ketiga jasa untuk kepentingan umum, yang keempat Bank Indonesia jika debiturnya bank, yang kelima itu Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya pengusaha efek, bursa efek, dan lain-lain. Yang keenam itu Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang publik. Selanjutnya itu ada pailit menurut fikih Islam. Rasulullah SAW menetapkan Mu'az Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya atau pailit. Lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin Jabal tersebut dengan sisa hartanya, tetapi pihak yang diperutangkan tidak menerima seluruh pinjamannya. Maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan, tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Selanjutnya, penetapan seorang jatuh pailit. Ulama Maliki sendiri berpendapat, yang pertama, sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka, seperti mewasiatkan harta, menghadiahkan, dan melakukan akad mudharabah. Yang kedua itu persoalan piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara yang berhutang dengan orang-orang yang memberikan hutang dapat dilakukan as-sulh atau perdamaian.
Dalam kaitannya dengan ini, orang yang jatuh pilot itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang bersifat pemindahan hak milik sisa harta seperti wasiat, hibah, dan lainnya. Yang ketiga itu ada pihak yang memberi hutang, mengajukan gugatan atau seluruh atau sebagiannya kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pilot, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan tersebut diajukan beserta bukti bahwa hutang yang ia miliki melebihi sisa hartanya dan hutang tersebut telah jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya ada pernyataan pilot. Ada dua pendapat mengenai penentuan pilot seseorang, yaitu yang pertama menurut mazhab Maliki. Yang pertama dia berpendapat sebelum seorang dinyatakan jatuh pilot, para kreditor bank berhak melarang debitur pilot bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya seperti berwasiat, menghadiahkan, dan lainnya. Yang kedua, persoalan hutang piutang ini diajukan kepada hakim dan pihak debitur dan kreditur dapat melakukan as-sult atau perdamaian. Yang ketiga, pihak kreditur mengajukan gugatan kepada hakim supaya debitur dinyatakan pilot dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang. Yang kedua itu menurut jumhur ulama berpendapat seseorang dapat dinyatakan pilot setelah mendapat keputusan hakim. Dengan demikian segala tindakan debitur terhadap hartanya masih dapat dibebaskan. Oleh sebab itu para hakim yang mendapat pengaduan harus segera mengambil suatu keputusan agar debitur tidak leluasa melakukan aktivisnya. Selanjutnya ada status hukum muflis atau debitur pilot. Dalam penetapan status hukum, orang yang dinyatakan pilot apakah dihajru atau berada dalam pengampunan, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum atau tasharuf terhadap hartanya. Selanjutnya, status hukum orang pilot atau muflis. Apabila seseorang telah dinyatakan pilot oleh hakim, maka para ulama fikih sepakat bahwa segala tindak hukum si pilot dinyatakan tidak sah. Harta yang berada di tangan seorang yang pilot menjadi hak para pemberi piutang, dan sebaliknya kepilotannya diumumkan kepada khalayak ramai agar khalayak lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang pilot tersebut. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.